just a block. Enemy red is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavin, I'm a Lord. Halo, selamat pagi dan semangat pagi buat anak-anak Bapak yang baru masuk di SMA Brigjen Katamso 2 ini. Terima kasih atas kepercayaan anak-anak Bapak mempercayakan atau mengarahkan dirinya untuk dibina di Perguruan Nasional Brigjen Katamso ini, khususnya unit SMA. Oke. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan Bapak memperkenalkan diri kepada anak-anak Bapak semuanya. Oke, perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Rayuwadi Sianipar. Anak-anak Bapak bisa memanggil Bapak dengan sebutan Pak Adi atau Pak Sianipar. Nah, Bapak di sini khususnya di kelas kalian mengajarkan bidang studi matematika, yaitu matematika peminatan. Maka dari itu Bapak sangat berharap kepada anak-anak Bapak semuanya, mari kita sama-sama saling bahu-membahu aktif untuk belajar bersama. Nah, di bab pertama ini kita akan mempelajari yang namanya fungsi, persamaan, pertidaksamaan, eksponensial, dan logaritma. Di kesempatan kali ini, bagian yang pertama, kita mempelajari yang itu namanya adalah fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial. Eksponensial atau perpangkatan tidak asing lagi di telinga kita, karena di SD dan di SMP kita sudah mempelajari yang namanya eksponensial ataupun perpangkatan. Nah, di SMA ini kita akan memantapkan gimana sih atau gimana ke depannya tujuan atau makna daripada perpangkatan yang kita pelajari di SMA ataupun di unit-unit yang lainnya. Nah, di bagian yang pertama ini kita akan mempelajari yang namanya fungsi eksponensial. Kita dapat melihatnya, fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a untuk a-nya konstanta dapat dirumuskan dengan fx sama dengan a pangkat x untuk a lebih besar daripada 0 dan a itu tidak sama dengan 1. Artinya a lebih besar daripada 0. Bisa dia setengah, bisa dia seperempat, bisa dia seperdelapan, dan yang lainnya. Tetapi si a ini tidak boleh sama dengan 1. Nah, itu dia. Artinya lebih. Berarti 2, 3 sampai positif tak hingga. Nah, gimana sih menggambarkan atau melukis daripada fungsi eksponensial? Oke, ada beberapa ketentuannya. Atau setelah kita gambar, kita akan mendapatkan identitas-identitas pada grafik kita tersebut. Oke, nah di sini kita akan membuat sebuah ketentuannya dengan syarat. Nah ini dia, grafik fungsi fx untuk fx sama dengan a pangkat x atau y sama dengan a pangkat x. Jika grafik fungsi tersebut digambarkan pada diagram kartesius, maka kita akan menemukan yang pertama. Oke, yang pertama ini adalah kurvanya akan, oke ya, kurvanya akan monoton naik. Nah ini dia, monoton naik jika, oke ada ketentuannya ya, jika bilangan pokoknya lebih besar daripada 1. Nah ini yang pertama ya. Nah ingat anak-anak Bapak semuanya. Nah yang kedua, ini kurvanya akan monoton turun. Oke, kurvanya akan monoton turun. Oke,
jika, nah di sini dia ya, jika bilangan pokoknya berada di antara 0 dan 1, ini dia. Oke. Nah, yang ketiga, memotong sumbu X. Memotong sumbu Y. Nah, sumbu Y di titik, oke, di titik 0,1. Dan yang keempat, kita ambil untuk yang bagian pertama adalah fungsi fx sama dengan a pangkat x untuk bilangan pokoknya lebih besar daripada 1. Gimana bentuknya? Mari kita ikuti contoh yang ada. Nah, di sini Bapak ambil contohnya, yaitu lukislah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, fx ini juga bisa dituliskan menjadi y. Maka y sama dengan 2 pangkat x. Karena dalam diagram Kartesius yang kita ketahui atau sering kita kenal sumbu x dan sumbu y. Maka kalau ada nanti fx, maka fx ini sama dengan y. Oke ya. Jadi gimana cara menggambarkannya ini? Mari kita jawab. Oke. Nah, anak bapak semuanya untuk menggambar atau memulai daripada penggambaran ini, yang pertama kita ambil dulu yang namanya sembarang titik untuk si X-nya. Oke, kita tuliskan di sini. Ambil sembarang titik ya. Ambil sembarang titik X. Nah, titik X, maka akan kita buat menjadi seperti ini dia. Oke. Titik X yang kita ambil kita buat seperti ini dalam bentuk tabel, dan hasilnya atau si Y akan menghasilkan untuk 2 pangkat X ini. Oke. Titik sembarang X kita ambil ya, terserah dari sini. Oke. Nah, kita ambil dimulai dari negatif 3. Artinya di sini terserah ya. Nah, Bapak ambil di sini mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, oke, 0, 1, 2, sampai dengan 3. Nah, ini dia. Oke, Bapak ambil ini ya. Oke, nah sekarang tinggal kita masukkan terhadap sumbu Y-nya, atau pada soalnya yaitu Y sama dengan 2 pangkat X. Oke, kalau kita ambil titik atau bebas, maka di sini akan menjadi bebas, ya. Nah, sekarang kita ambil dimulai dari negatif 3. Oke, kita ambil. Berarti di sini dia nanti bentuknya 2 pangkat negatif 3 ya, dan seterusnya sampai 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat negatif 3 artinya ini sama dengan 1/2 pangkat 3. Oke, berarti sama dengan ini ya. 2 pangkat 3 berapa? 8. Jadi kalau dia 2 pangkat min 3, 1/8. Oke, kita tuliskan 1/8. Oke, 2 pangkat min 2. Nah, berarti 1/2 pangkat 2, 1/4. Oke, pangkat min 1, 2 pangkat min 1, 1/2 pangkat 0. Oke, ingat ya, semua apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Ingat itu. Oke, jadi lanjut. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Nah, inilah namanya pengambilan sembarang titik untuk si X. Bukan hanya si X saja. Jika nanti bentuknya X sama dengan sekian, maka Y-nya yang kita ambil. Oke? Nah, sekarang tinggal kita gambarkan. Ingat ya? Oke, Bapak tuliskan di sini untuk mengetahui daripada perpangkatan negatif ya. Bapak tuliskan di sini. Ingat, jika dia adalah bilangan pokoknya adalah kita misalkan A pangkat
negatif N, maka ini akan sama dengan 1 per A pangkat positifnya. Ini ya. Oke, sekarang kita gambarkan sketsa gambarnya. Ini ya, kita tuliskan sketsa gambar. Sketsa grafik lah ya, gambar grafik ya. Oke, grafik fx sama dengan 2 pangkat x-nya nih. Oke, nah untuk menggambarkannya ini kita lihat daripada setiap sumbu x dan y-nya. Kalau di sini sumbu x-nya dimulai dari -3 sampai dengan positif 3 dan y tertingginya adalah positif 8 dengan sumbu y berada pada sumbu positif. Maka kita tuliskan di sini grafiknya. Oke. Ini Bapak ambil ya. Oke, ini dia ya. Nah, ini dimulai dari -3. Dari sini kita ambil. Oke, ini sumbu y dan ini adalah sumbu x. Nah, di sini kita ambil yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Dan di sini positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini titik 0,0. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan ini sumbu y negatif, kita ambillah negatif 1. Nah, sekarang kita gambarkan yang pertama titiknya adalah -3,1/8. Oke, kalau kita ambil negatif 3, maka kalau kita ambil di sini setengah, ini setengah, maka dia 1/8 itu adalah setengah dibagi 3 ya, berarti sini ya. Oke, maka di sini dia 1/8-nya. Oke, kira-kira seperti ini. Dan selanjutnya negatif 2/4, berarti di atasnya. Nah, ini kira-kira di sini. Dan selanjutnya negatif 1 untuk x-nya, maka y-nya adalah setengah, berarti pas di atas ini, atas setengah ya. Dan kalau dia 0, maka sumbu y adalah 1. Oke, sumbu y-nya 1, maka di sini ya. Oke. Selanjutnya kalau dia 1, maka y-nya 2. Oke. Ini dia bisa kita buat di sini. Oke, ini ya. Selanjutnya kalau dia 2, maka sumbu y-nya 4. Oke. Nah, ini bisa digambar ya. Kalau nanti anak-anak Bapak menggambarkan dengan ya atau bebas ya. Nih, kalau dia 3, maka dia 8 sumbu y-nya. Oke. Ini dia. Nah, 3, 8. Oke, perhatikan ya. Nah, inilah dia bentuknya. Maka sekarang tinggal kita tarik grafik daripada fx sama dengan 2 pangkat x-nya. Kita tarik dia. Berarti ini Oke. Nah, inilah gambar daripada si fx sama dengan 2 pangkat x. Oke. Nah, gambarnya kurang jelas. Sorry, Bapak ambilkan di sini spidol baru berwarna ya, warna biru. Coba kita tarik lagi. Oke. Ini dia. Nah, inilah dia grafik daripada fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, jelas benar dia ya. Maka di sini ketentuan daripada grafik ini, maka dia
Nah, itu dia. Dapat yang pertama ya. Jadi dari sini tentu ada namanya domain, kodomain, hasil asimptotnya. Maka bisa kita ambil di sini ide atau hasil daripada penggambaran ini untuk domainnya. Yang pertama, domain. Oke, domainnya berada di negatif tak hingga. Oke, sungguhnya ya, negatif tak hingga, negatif tak hingga dengan tak positif tak hingga, itulah domainnya ya. Nah, yang kedua yaitu namanya range atau daerah hasil. Range-nya yaitu dimulai dari 0 sampai positif tak hingga. Oke, dia di sini Bapak tuliskan 0, positif tak hingga. Oke, itu dia. Dan fungsinya adalah fungsi naik. Oke, sebenarnya sudah Bapak tuliskan ya. Kita harus kembali sini. Fungsi naik. Oke, dan yang selanjutnya bisa dibuat sumbu X sebagai asimptot. Sumbu X sebagai asimptot. Asimptot datar ya. Sumbu X sebagai asimptot. Sebagai, Bapak tuliskan di sini sebagai asimptot. Oke. Nah, inilah dia contoh daripada yang pertama untuk fx sama dengan a pangkat x dengan bilangan pokoknya lebih besar daripada 1. Oke. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga anak-anak Bapak bisa menggambarkan sebuah grafik dengan ketentuan yang ada. Yaitu yang pertama Pak, lihat dulu bentuk daripada soalnya. Apakah dia bilangan pokoknya lebih besar dari 1 atau berada di antara 0 dan 1. Nah, contoh yang pertama untuk bilangan pokok lebih besar daripada 1. Untuk menggambarkannya, ambil sebuah titik sembarasi X-nya. Nah, dengan mengingat sebuah eksponen atau bilangan pangkat, jika bilangan pokok dipangkatkan dengan negatif, maka ini akan sama dengan 1/, bilangan pokok pangkat positifnya. Nah, ini dia. Untuk memahami semua anak-anak Bapak, bolehlah Bapak kasih sebuah contoh pengerjaan kalian di rumah. Oke, ini tugasnya. Bapak tuliskan di sini tugasnya, tugas latihannya. Oke, lukislah sebuah grafik fungsi. Nah, tugasnya itu yaitu fx. Ini yang pertama dia satu soal saja. Fx sama dengan 2. Ini kan soal 2 pangkat x, maka Bapak tuliskan di sini 3 pangkat x. Ini saja. Oke ya. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat untuk topik yang ini. Kedepannya kita buat lebih baik lagi. Oke, semangat kita untuk belajar. Kita bisa belajar atau mencintai matematika. Thank you. Salam dari Pak Rayuwadi Sianipar.